Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam mata kuliah pengetahuan hukum bisnis. Kali ini saya akan memaparkan mengenai materi mengenai perusahaan, perdagangan, dan pekerjaan. Jadi nanti saudara bisa membedakan mana perusahaan, mana perdagangan, dan mana pekerjaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan oleh setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan hukum perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis-jenis usaha. Nah, bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak secara tetap setiap jenis usaha yang disebut sebagai bentuk hukum perusahaan, di mana dalam bahasa Indonesia dikatakan bentuk usaha, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan company atau enterprise. Organisasi atau badan usaha tersebut diatur dan diakui oleh undang-undang, baik bersifat perorangan, persekutuan, maupun yang berbadan hukum. Kalau yang perorangan itu bisa dikatakan biasanya disingkat dengan PO atau PND, perusahaan dagang ya, dan itu tetap pendiriannya dalam prakteknya dibuat tertulis di hadapan notaris. Kemudian ada lagi bentuk badan hukum yang bersifat persekutuan, dalam hal ini contohnya perseroan terbatas ya. Perseroan terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian badan usaha yang tidak berbadan hukum ada firma dan ada CV atau Commanditaire Vennootschap yang diatur dalam KUHD ya. Kemudian ada lagi BUMN yang bentuknya saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu PT Persero dan Perum. Sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa PT, firma, CV itu semuanya bersifat privat atau badan usaha yang bersifat swasta ya. Kemudian jenis usaha. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Jadi semua kembali muaranya kepada tujuannya adalah memperoleh keuntungan ataupun laba. Yang dikatakan pengusaha adalah setiap orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Jadi dia menjalankan perusahaan, maka disebut pengusaha. Dalam bahasa Inggris usaha disebut dengan bisnis, sedangkan pengusaha disebut dengan businessman. Ya, dengan demikian suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur yang pertama dalam bidang perekonomian, yang kedua dilakukan oleh pengusaha, dan yang ketiga tujuannya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Jika kegiatan tersebut bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, maka kegiatan tersebut disebut dengan pekerjaan dan bukan usaha. Sumber-sumber hukum perusahaan sebenarnya ini sudah kita bicarakan di dalam sumber hukum bisnis atau sumber hukum ekonomi ya. Antara lain sumber-sumber hukum perusahaan ini merupakan kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, dalam kontrak, jurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. Yang pertama dalam perundang-undangan, ada dalam KUHD, ada dalam KUH Perdata, dan juga ada dalam undang-undang yang terkait dengan jenis-jenis perusahaan. Ya, misalnya PT diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kalau firma dan CV diatur dalam KUHD. Kalau BUMN, PT Persero dan Perum itu diatur dalam Undang-Undang 19 2003. Nah, itu perundang-undangan ya. Dan dalam KUH Perdata, semua perusahaan, semua badan usaha yang didirikan oleh para pihak tadi harus diawali dengan perjanjian sebagaimana yang diatur oleh buku ketiga KUH Perdata. Jadi semua baik badan usaha tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbadan hukum maupun BUMN semua didasarkan awalnya dengan kesepakatan atau perjanjian. Ya, dan semua harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam ketentuan pasal 1 KUHD ditentukan bahwa KUH Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur di dalam kitab undang-undang ini. Ya, sekedar dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus atau menyimpang. Dengan demikian, KUHD berkedudukan sebagai yang khusus atau lex specialis. Misalnya dalam KUH Perdata
diatur tentang pemberian kuasa atau last giving. Dalam KUHD diatur juga pemberian kuasa secara khusus mengenai surat berharga. Maka ketentuan yang akan diambil adalah yang diatur dalam KUHD yang akan diberlakukan. Maka akan berlaku lex special generalis ya, atau lex specialis legi generalis. Nah, selain dari ketentuan yang masih berlaku dalam KUH Perdata dan KUHD, juga sudah diundangkan beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan. Tadi saya sudah sebutkan ya, BUMN, kemudian ada hak milik intelektual, tersebar dalam 7 jenis hak kekayaan intelektual ya, kemudian masing-masing undang-undangnya itu sendiri diaturnya, kemudian ada unsur pengangkutan baik darat, laut, dan udara, perasuransian, perdagangan dalam negeri, perkoperasian, pasar modal, dan lain sebagainya. Yang semua itu diatur di dalam perundang-undangan. Kemudian dalam kontrak perusahaan, pada saat ini semua perjanjian atau kontrak perusahaan selalu dibuat secara tertulis baik yang bertaraf nasional maupun yang internasional. Dan ini merupakan sumber utama dari hak dan kewajiban para pihak dan tanggung jawab para pihak untuk menjalankan kontraknya. Kemudian yang ketiga sumbernya adalah jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh para pihak, terutama jika terjadi dispute atau sengketa mengenai pemenuhan kewajiban dan hak-hak tertentu. Dan melalui jurisprudensi, hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya antara sistem Anglo-Saxon dengan sistem civil law. Dengan demikian, kekosongan hukum itu dapat diatasi dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak, terutama pengusaha di Indonesia, dapat dijamin misalnya dalam perusahaan investasi. Kemudian kebiasaan atau custom. Dalam praktek perusahaan, kebiasaan merupakan sumber hukum yang dapat diikuti oleh para pengusaha. Dalam undang-undang perjanjian tidak semua hal mengenai pemenuhan kewajiban dan hak-hak para pihak itu diatur. Jika tidak ada pengaturannya, maka dirujuk kepada kebiasaan atau custom yang berlaku dan berkembang di kalangan para pengusaha dalam menjalankan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Kebiasaan yang dapat diikuti dalam perusahaan adalah misalnya memenuhi kriteria A, perbuatan yang bersifat keperdataan, B, hak dan kewajiban yang seterusnya dipenuhi, C, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, D, diterima oleh para pihak, baik secara sukarela karena dianggap hal-hal tersebut udah kapasitasnya, sifatnya logis dan patut. Kemudian yang E, menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.